usia 2,5 tahun. Kondisinya juga masih kecil. Oke, karena kehalang oleh tanaman lain seperti pohon pisang juga. Kalau yang lainnya sih oke. Ini juga sebelumnya lumayan ngeri juga, tapi alhamdulillah sehat. Oke, itu sebagai pembanding aja. Untuk yang lainnya ini, terus ini oke. Juga sebelumnya tergolong pohon pisang. Oke, nah ini teman-teman ya, ini kan dari sisi timur ya, di mana matahari datang, sinar matahari datang itu dari sisi timur. Ini menghalang pohon yang di sebelah baratnya. Di sini alpukat usia 2,5 tahun teman-teman ya. Kondisi seperti ini, dulu sempat sakit, sempat kena penggerek juga. Jadi ini sekarang tingginya masih sekitar 1 meter 2 bulan mungkin ya, karena ini masih tinggi saya ya, dibandingkan dengan yang lainnya yang di sebelah sana yang tengah itu. Nah, ini masih kerdil ini ya. Nah, ini dulu ada pokok pohon albasia nih. Nah, ini kan jaraknya hanya berapa meter. Nah, di sini dulu menjulang tinggi pohon albasia. Nah, itu kan kelihatan tuh ya, dekat sekali. Dan ini kan menjulang tinggi ke atas. Dulu sini tuh rombongan pohon albasia. Ada juga di sana, di sana itu juga yang masih kerdil. Itu usia yang 2,5 tahunan. Ini masih ada pohon bambu. Nah, ini belum sinar matahari datang tuh. Nah, ini kan kehalang banget teman-teman ya. Jadi ini kondisi kurang maksimal, jadi bisa dibilang kerdil. Oke, ini juga sempat juga kerdil, tapi udah mulai bagus karena pohon penghalangnya udah nggak ada, maksudnya minim gitu ya, daripada sebelumnya ada pohon albasia. Nah, kita kembali yang ini. Ini jenis pangeran teman-teman ya, jenis pangeran. Jadi dulu sempat sakit kena penggerek. Jadi ini treatmentnya juga yang saya lakukan sama dengan yang sakit-sakit, itu menggunakan vitamin B1, terus siram air cucian beras. Ya lupa saya menyalakan juga menggunakan NPK 16. Ini saya menggunakan merek Mutiara ya. Jadi alhamdulillah mulai terubus. Memang butuh perjuangan teman-teman ya. Oke, sudah mulai muncul kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Oke, kita lagi yang kerdil. Ada yang di tengah, dulu kehalang pohon nangka. Ada yang di tengah dalam di pinggir karena berseberangan dengan tetangga. Oke, ini termasuk dulu yang kerdil, udah lumayan. Nah, ini juga karena kehalang pohon nangka, tuh rimbun sekali teman-teman ya. Wow, nih. Jadi ini pertumbuhan kurang maksimal ya, karena masih terhalang oleh tumbuhan lainnya. Masih ada pisang nih, mau saya buang juga nantinya, tunggu berbuah. Yang tetangga sebelah itu kan rimbun sekali tuh, banyak albasia, nangka, ada pohon duku.
dan lainnya. Nah, sedangkan kita yang di sebelahnya yang gini jadi terang, tapi beruntung kita posisinya sudah agak terang dibandingkan sebelumnya. Jadi ini kita lurus dengan datangnya sinar matahari. Nah, lumayan. Nah, ini bandingkan dengan yang ini usia 2,5 tahun, ini jenis pangeran juga, itu yang 2,5 tahun juga. Nah, ini masih ada pohon pisang, nanti kita akan habiskan juga, berkurangi lah. Nah, ini teman-teman, nah ini juga, ini sebelumnya juga karena ada pohon albasia di sini. Nah, ini pokoknya ini pokoknya besar sekali nih teman-teman. Nah, ini bekas pokoknya, tunggaknya lah istilahnya besar. Ini jadi ini posisinya di depannya pohon alpukat. Nah, otomatis sinar materainya kurang dan mengganggu pertumbuhannya. Nah, bisa kelihatan kan pokoknya besar sekali, seberapa rindangnya gitu kan sebelumnya. Nah, ini pengaruh juga ke yang di sebelah sini. Nah, ini juga. Nah, ini juga sempat sakit, kena penggerek. Akhirnya kita obati dengan menggunakan insektisida yang kita suntikan di batang pohonnya. Ini alhamdulillah sudah ada pertumbuhan yang menggembirakan teman ya. Nah, semoga bisa mengejar untuk pertumbuhan yang lainnya seperti yang di sana. Nah, ini rata-rata yang di sini sebelumnya karena terhalang oleh tumbuhan lain yang lebih besar ya, karena kita kan menanamnya belakangan gitu ya. Dan juga karena ada faktor lain juga, yaitu kena penggerek salah satunya itu. Jadi kita harus sabar untuk mentreatmentnya, untuk mengobatinya. Nah, ini juga alhamdulillah juga kena penggerek. Nah, di sini juga kehalang oleh rimbunya pohon pisang sebelumnya di sini. Ya, begini. Ya, alhamdulillah mulai bagus. Ini kena penggerak juga nih teman-teman ya, kemarin kena penggerak juga. Nah, ini sebelumnya pohon pisang nih, di sampingnya masih ada anakannya. Nah, nanti kita buang juga. Nah, ini kalau kita dari sisi barat pohon, ya, kondisi seperti ini teman-teman ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk menanam pohon alpukat khususnya dan mungkin pohon yang lainnya, usahakan lokasinya itu terbuka gitu ya, jangan seperti saya nih. Ini sebelumnya memang ribut sekali, sebelumnya ada pohon ketela, ada pohon pisang yang sekarang juga masih ada banyak, jadi akhirnya sangat mengganggu untuk pertumbuhannya. Ini sebelah timur itu masih ada pohon bambu. Nah, nanti rencana akan saya kurangi juga itu, karena nanti saya juga butuh untuk penopang pohon barangkali nanti sudah berbuah, atau mungkin karena dia itu miring, jadi khawatir nanti kalau kena angin dia lebih kuat gitu ya, karena ditopang oleh bambu. Nah, jadi nanti saya akan kurangi, dan nanti sisi kanan nanti yang saya biarkan. Oke. Jadi kalau pertumbuhannya seperti ini sih menggembirakan teman. Ini usia 2,5 tahun. Ini usia 2,5 tahun. Ya mungkin hampir berbunga. Nah, dibandingkan dengan yang satu ini, nah dia sempat kena penggerek. Nah, apalagi yang di sini nih yang masih butuh perjuangan, ini juga 2,5 tahunan. Nah, ini terlalu rimbun sebelumnya di sini. Nah, kemarin ini deretan pohon pisang, nah akhirnya saya buang. Nah, udah mulai tumbuh yang cukup menggembirakan. Oke. Ini juga mulai terubus lagi. Ini sebelumnya juga kena penggerek. Jadi di sini rata-rata sebelumnya kena penggerek teman-teman ya. Jadi kita yang punya tanaman pohon alpukat ataupun tanaman lainnya yang kira-kiranya itu memang berpotensi kena
serangan penggerek, itu kita harus rutin untuk pengecekan ya. Jadi untuk mengantisipasi semakin parahnya penggerek itu menggerogoti tanaman yang kita tanam. Jadi kita tanam jangan dibiarin, kita harus merawat. Ingat pengecekan, dan kita ajak ngobrol dia, ajak diskusi, kita ajak komunikasi lah. Seandainya dia itu bisa ngomong, jadi dia itu akan teriak seperti kita, oh saya sakit, oh ini. Nah, tapi karena pohon dia nggak bisa ngomong, dia akan ditunjukkan dengan perubahan yang mungkin dia itu kurang subur, atau mungkin kurang bagus pertumbuhan yang jelas gitu. Nah, kita yang harus tahu, sensitif gitu ya. Jadinya nanti dia akan tumbuh dengan maksimal, dan tentunya diharapkan dengan hasil yang maksimal juga. Ini udah mulai terus bagus, alhamdulillah. Nah, ini sebelumnya kena penggerek juga teman-teman ya. Jadi kalau untuk tutorial penanganan penggerek ada di video saya yang lainnya yang sudah saya upload sebelumnya. Jadi di situ saya memberikan tutorial mengenai penanganan penggerek. Nah, kebetulan yang kena itu di lokasi ini teman-teman ya. Di lokasi ini yang kena penggerek. Jadi alhamdulillah ini terselamatkan. Jadi menghindari dari kerugian ya, bisa dibilang kita kerugian ya. Kalau misalnya kita mati, masih itu pohonnya mati kan sayang ya. Kita udah keluarin biaya, kita udah keluarin waktu, tenaga dan lain, tapi kok apa yang kita tanam dia itu mati karena kurang perhatian dari kita ya. Sebagus apapun bibit yang kita tanam, tapi kalau kurang perhatian, kurang perawatan, hasilnya pun dia akan salah gitu teman-teman ya. Jadi ya sekali lagi kita kalau udah terjun ya udah fokus saja, fokus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang penting kita ada perhatian untuk tanaman yang kita tanam. Oke teman-teman, mungkin untuk ulasan mengenai tanaman 2,5 tahun tapi masih kerdil seperti itu ya. Ini kita di sini sebagai ada pembanding juga ya, tumbuhan yang 2,5 tahun sama-sama 2,5 tahun, yang subur dan yang masih kerdil. Oke, pokoknya tetap semangat, tetap sehat, kita menanam, merawat, yang akhirnya nanti kita akan mendapatkan hasil yang kita harapkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.